Shalom anak-anak, apa kabar? Tetap semangat? Amin. Bisa Tetap semangat hari Oh, ini? selalu semangat ya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Biar sukacita dari Tuhan yang buat kita terus bersemangat Amin. hari-hari kita. Oke, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Silakan Ustaz. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga pagi ini kami kembali Tuhan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar kami. Namun terlebih dahulu kami mau Tuhan pagi ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau mengutamakan Tuhan di atas segala kegiatan kami. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan melalui kegiatan kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan memberkati setiap kami, Bapak Ibu Guru, orang tua murid, bahkan terlebih khusus anak-anak kami ya Tuhan yang akan mengikuti kegiatan belajar mengajar pagi hari ini. Biarlah Tuhan roh ketaatan ada bagi mereka. Biarlah Tuhan roh kecerdasan menjadi bagian mereka Tuhan. Sejak mereka mengikuti ibadah ini, sejak mereka mengikuti puji-pujian, saat firman Tuhan, bahkan di saat mereka dalam kegiatan belajar mengajar, kami percaya ada berkat Allah yang memberkati mereka dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, Hey, hey, serukan. hey, hey. Bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan. Hey, hey, Serukan. hey, hey. Bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari Rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Warga besar sekolah Penuai, mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Glory, haleluya. Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya,
Engkau Tuhan yang kami panggil Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Kau beri kami kesehatan, Kau beri kami sukacita, Kau beri kami damai sejahtera. Kami sangat berterima kasih. Berkatilah kami, keluarga besar sekolah penuh. Kami membaca firman-Mu, beri kami urapan Roh Kudus, untuk kami dapat menyimpan serta melakukan pesan-pesan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom anak. Luar biasa Tuhan memberkati kita. Hari demi hari Tuhan mendandani kita sedemikian indah. Tuhan beri kita kesehatan, Tuhan beri kita berkat-berkat-Nya, sehingga kita tetap bisa bersekolah sekalipun melalui seperti ini, ya, sekolah dengan jarak jauh. Anakku, tetap fokus, buka Alkitab-mu, karena kita akan baca firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bapak mengharapkan kita semua tidak bosan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan bila diulang-ulang membaca secara berulang-ulang, itu lebih baik. Kita akan mengingat firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berguna untuk pertumbuhan kita, anak sekalian. Saya ulangi, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perlu digarisbawahi bahwa 9 buah roh ini adalah hukum atau undang-undang yang tidak bertentangan dengan undang-undang manapun. Sikap, perilaku, karakter seperti buah roh adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Justru undang-undang dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sangat mendukung dengan adanya sikap, perilaku, karakter seperti yang tertera dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini. Hari ini kita masih dengarkan dengan tema, kita dengarkan firman Tuhan dengan tema buah roh kelemah lembutan. Pengertian lemah lembut adalah membawa kita punya pribadi yang ramah, membawa kita punya pribadi yang memiliki tutur kata yang baik, beretika, sopan santun, dan baik hati. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dengan demikian kita punya karakter lemah lembut. Sikap, perilaku, karakter lemah lembut, kita akan diterima dimanapun kita berada. Sungguh suatu kebahagiaan buat kita, anak-anakku sekalian, di saat kita diterima oleh semua orang. Tidak ada orang yang menolak kita, tidak ada orang yang menjauhi kita, karena kita punya karakter yang baik, punya karakter kelemah lembutan. Dan firman Tuhan juga menegaskan bahwa
Karakter kelemah lembutan akan membawa orang itu memiliki bumi, maksudnya diterima dimanapun dia berada. Puji Tuhan, itulah kerinduan kita. Kita sebagai murid-murid Kristus, kita berharap untuk kita bisa diterima dimanapun kita berada. Ada hal yang juga perlu kita pahami, bahwa agar kita dapat diterima dimanapun kita berada, sikap lemah lembut itu harus menyatu dalam jiwa kita, harus menjadi gaya kehidupan kita sehari-hari. Sikap lemah lembut itu menentukan arah pertumbuhan kita. Sikap lemah lembut itu akan menentukan arah kehidupan kita. Bisa diartikan sebagai fondasi, sebagai dasar, juga sebagai kompas dengan arah kehidupan kita. Dalam surat Yakobus 1 ayat 21, Yakobus 1 ayat 21 dikatakan di sana, terimalah firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan. Ternyata sifat kelemah lembutan itu sebagai modal dasar untuk kita menerima firman Tuhan. Kita rendah hati, kita butuh firman Tuhan. Kita rendah hati dan tidak merasa sudah pintar, sudah tahu. Kita menerima firman Tuhan itu. Kita menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Berkuasa menjadi penuntun kehidupan kita. Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang perlu anak tahu, bahwa firman Tuhan itu sangat berguna. Berguna untuk pertumbuhan kita. Berguna untuk memperbaiki kehidupan kita, supaya kita tidak berdosa, supaya kita tidak bersalah. Untuk itu, terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Sifat lemah lembut yang kita miliki akan membawa kita menerima firman yang kita dengarkan, baik di sekolah kita maupun di gereja kita. Sekalipun anak masih sekolah minggu atau ikut ibadah pra-remaja, ikuti dengan baik. Sekalipun masih dengan cara online, jarak jauh, ikuti dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil main-main. Terimalah firman dengan lemah lembut, dengan kesungguhan, dengan sepenuh hati. Karena firman Tuhan itu dasar pertumbuhan kita. Kemudian Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ternyata anak sekalian, sifat lemah lembut itu membawa kita untuk tidak gampang marah. Bahkan Tuhan berkata, perbanyak mendengar,
perbanyak mendengar, sedikit berbicara. Tuhan ciptakan kita dengan dua telinga kanan dan kiri, supaya banyak mendengar. Tuhan ciptakan kita dengan satu mulut, supaya sedikit berkata-kata. Banyak mendengar, sedikit berkata-kata. Terimalah nasihat, rendah hatilah ketika mendengar nasihat. Firman Tuhan datang kepada kita, kita terima dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Dan aku tahu ranting dari pohon, kalau rantingnya masih muda, itu gampang kita atur supaya ngikutin kemauan kita. Seperti tanaman bonsai, ya. Tanaman bonsai itu kalau rantingnya masih muda itu gampang diatur, nak. Dibelokkan masih bisa. Sesuai keinginan kita supaya indah itu tanaman itu. Tetapi kalau pohon itu sudah rantingnya sudah keras, kita bengkokkan, nggak bisa, nak. Patah dan tidak indah jadinya. Demikian juga kehidupan kita. Mari kita punya hati yang lemah lembut, dan kita mudah dididik, dinasihati oleh firman Tuhan. Ingat, banyak mendengar, sedikit berkata-kata. Dan jangan gampang marah. Yang berikutnya, Yakobus 3 ayat 13. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dan aku sering mendengarkan peribahasa, tong kosong berbunyi nyaring. Ya. Orang yang banyak bicara itu seringkali diartikan di tong kosong, nggak ada artinya. Tapi juga kita dengar nasihat dari Bapak Ibu Guru, diam itu emas. Jadi sedikit berbicara itu baik, nak, daripada banyak ngomong, merasa hebat, merasa pintar. Untuk itu, keluarga besar Sekolah Penuai, yuk kita hidup dengan sifat lemah lembut. Lemah lembut tanda orang itu bijaksana. Lemah lembut tanda orang itu sabar dan punya akal budi, berakal budi, bijaksana. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar selama sebulan ini tentang buah roh kelemah lembutan dapat mewarnai hidup kita. Semoga keluarga besar Sekolah Penuai hari ke hari hidupnya dibentuk Tuhan. Hati yang keras, yang tidak taat, yang suka melawan, Tuhan bentuk menjadi hati yang sabar, yang lemah lembut, gampang dinasihati, sehingga diarahkan oleh firman Tuhan. Ingat, sifat lemah lembut menentukan arah kehidupanmu. Sifat lemah lembut menentukan arah kehidupanmu. Pertumbuhanmu akan diarahkan oleh karaktermu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan, kami dapat kembali membaca firman-Mu, mendengarkannya, firman-Mu ini, tanamkan di hati kami Tuhan. Berkati kami, anak-Mu Sekolah Penuai ini, hidup hari ke hari diperbarui oleh firman-Mu, sehingga kami punya hati yang lemah lembut,
hati yang mudah dididik, hati yang mudah diajar, supaya hidup kami berarti bagi sesama kami. Tuhan, aku hamba-Mu berdoa bagi seluruh keluarga besar Sekolah Penuh, dari semua murid Sekolah Penuh, dewan guru, para manajemen, seluruh orang tua murid yang mempercayakan putra-putrinya sekolah di Penuh ini. Tuhan, berkati mereka. Berikan mereka perlindungan, berikan kepada mereka kesehatan yang sempurna, berikan kepada mereka berkat-berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan, lindungilah anak-Mu Sekolah Penuh ini. Lindungilah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Demikian juga bangsa dan negara Indonesia ini. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri-menterinya, para staf kepresidenan, anggota MPR dan DPR, pemerintahan yang teratas hingga yang terendah. Tuhan memberkati. Biarlah di bangsa Indonesia ini ada damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera surga turun kepada bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap belajar, berkatilah kami sampai selesainya kami belajar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan untuk sekalian. Selamat belajar, Tuhan berkati. Salam kelemah lembutan. Amin. Amin ya amin.